Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih semuanya saya bersih ya. Udah kebagian semuanya? Ya, nikmatin, jangan dicobain lagi. Makannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Al-hadis. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Sayyidul Bait, Sayyidul Hajat, yakni Bapak Dedi, yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh yang jauh, yang tentunya sangat mengharapkan doa dari kita semua. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan keselamatan dari pergi sampai pulang, diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa menjalankan manasik umrohnya dengan sempurna, yang insya Allah akhirnya akan mendapatkan meraih umroh yang makbulah. Jadi kalau umroh makbulah ya, kalau haji baru mabrur. Kepada para kiai, para ustadz, para tokoh dan sepuh masyarakat, yang mohon maaf yang tidak bisa sebutkan satu persatu karena di samping mungkin lama juga belum ada yang tahu ya. Apalagi tadi udah ada bisik-bisik dari Cirebon. Oh, mau ke Cirebon 10:30, sekarang udah jam 10. Bagaimana ceritanya nih? Salah ya. Kita doakan semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Lurahnya ada? RW ya, alhamdulillah. Ya, subhanallah. RT? Apalagi RT yang pasti. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aparatur pemerintah ketika menjalankan tugasnya dengan amanah, insya Allah satu harinya bertugas itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Juga ya. Coba. Asal amanah insya Allah. Sehari 40 tahun we. 60 tahun. 60 tahun. Ya. Kepada hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah untuk petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul bersilaturahmi bersama. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Dan tadi kita sudah sama-sama membaca maulid. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar dikatakan bahwa Nabi pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara maulid. Ya. Kemudian Nabi diizinkan, sebab kekasih pasti ya.
Bahkan bukan saja sendiri, tapi dengan para nabi dan para wali. Sehingga harapan besar kalau tempat ini sudah dihadiri dengan para wali, para nabi, khusus Nabi kita Muhammad SAW, itu akan tercurahkan rahmat. Sehingga kalau rahmat sudah menebar, tercurahkan, insya Allah apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dan kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama untuk Sayyidul Hajat ya, Sayyidul Beb, sekali lagi mudah-mudahan diberikan keselamatan dari pergi sampai pulang, diberikan kesehatan dari batin sehingga bisa maksimal dalam menunaikan manasik umrohnya yang akhirnya meraih umroh yang makbulah. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah diketahui bahwa yang namanya ibadah umroh ini di dalam kitab Qurratul Ain karangan Syekh Zainuddin Al-Maribal, bukan Qurratul Uyun ya. Kalau Qurratul Uyun mah itu mah seru pokoknya mah. Ini Qurratul Ain yang kemudian disarahkan juga oleh beliau Syekh Zainuddin Al-Maribal jadi Fathul Muin. Nah, Fathul Muin itu ada dua sarahnya, satu I'anatul Thalibin, yang keduanya Tarseh ya. Mungkin kalian udah di Fathul Muin hafal tuh sanadnya kemana-mana gitu ya. Nah di situ karena memang Syekh Zainuddin Al-Maribal itu bermadzhab Syafi'i, makanya mengatakan menghukumi bahwa yang namanya ibadah umroh itu wajib. Jadi umroh juga sama wajib ya. Nah karena wajib pasti di dalamnya banyak keuntungannya. Sebab dalam agama jangankan yang wajib, yang sunnah juga pasti syarat banyak keuntungannya. Makanya ketika ada perintah sunnah apalagi wajib, gak usah banyak tanya, pasti banyak manfaatnya. Insya Allah. Nah memang apa aja nih keuntungan umroh? Di antaranya ini nggak banyak lah. Tadinya mau pengen nyampein 3 hadis ya, tapi karena tadi udah bisik-bisik mau buru-buru, udah 1 hadis saja lah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Al-Umar Wabdullah Insa'alu utu wa inda'u ujibu wa in anpaku ukhlifa alaihim. Kedengeran gak? Udah ngerti belum? Belum. Emang belum ngertiin. Al-Umar, orang-orang yang umroh, Wabdullah itu adalah tamu Allah, undangan Allah. Jangankan kita jadi tamu Allah ya, jadi tamu presiden juga udah istimewa, betul. Bahkan jadi tamu lurah aja, betul. Apalagi cuma tamu Allah. Nah kalau tamu sopan, insya Allah akan dilayani, disambut, dilayani, disuguhin, disuruh nginep, bahkan besoknya juga pulang itu akan dibawakan oleh-oleh, betul. Kalau sopan. Tapi kalau tidak sopan, boro-boro disuruh nginep, disuguhin, disambut juga kagak, betul. Nah pengertiannya umroh yang sopan ini gimana? Yang tentunya dia memang sudah menguasai ilmunya, terutama tentang rukunnya umroh ada berapa. Nah dari masing-masing rukun itu ada syarat-syaratnya. Nah terutama nih Bapak ya, ketika di sana mayoritas biasa juga ngomong taklid karena ketika umroh itu sulit untuk ketika tawaf sulit untuk menghindari dari sentuhan dan mazhab apapun yang namanya kentut itu udah nggak bisa ini ya. Tapi untuk bersentuhnya alhamdulillah tergantung mazhabnya. Kalau mazhab Maliki itu memang kalau mazhab Syafi'i bersentuhan aja batal. Kalau menurut mazhab Maliki itu bersentuhan kalau nggak syahwat nggak batal. Bahkan kalau menurut mazhab Hanafi itu walaupun syahwat selagi nggak hubungan belum batal. Itu boleh taklid tapi jangan sembarangan, kudu tahu prosedurnya. Jangan asal tuklat taklid aja. Ini biasanya kadang-kadang
Pokoknya di sini mah kita karena sulit menghindari persentuhan. Udah taklid ke mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Hati-hati, nggak boleh sembarangan taklid kalau nggak tahu ilmunya. Dan itu untuk bisa menguasai ilmunya harus baca dulu Madzhabul Arba'ah. Tahu Madzhabul Arba'ah? Itu perbandingan 4 mazhab ya. Ini kebanyakannya boro-boro. Saya pernah waktu berangkat tadi 2010 minjem kitab Madzhabul Arba'ah di seorang kiai yang disebutkan wilayah sini nih. Itu barang saya pinjam, saya buka pas itu masih merepet. Tahu nggak merepet? Jadi masih rapat. Berarti dia selama ini cuma pegangan doang kitab tuh. Nah di situ tuh saya bagaimana menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali gitu tentang wudunya gitu ya. Jadi harus sepaket, jangan umpamanya rukunnya pakai mazhab Syafi'i, giliran pembatalan pakai mazhab Hanafi. Itu namanya talfiq dalam ilmu syarak namanya gitu ya. Jadi nggak boleh. Kalau memang dia mau ngambil mazhab Maliki bahkan Hanafi, cari dulu tuh syarat rukunnya mazhab Hanafi bagaimana. Jangan asal taklid aja sekali lagi. Gitu ya. Nah jadi kalau sopan insya Allah disambut. Jadi jangan sampai ada kadang-kadang orang pengalaman, jangankan haji umroh juga kadang-kadang kesasar, kelaparan. Itu nggak sopan tuh karena mungkin. Jadi nggak dijamu oleh Allah. Tapi kalau dia sopan, insya Allah dijamu. Nah itu yang pertama ya. Kalau itu kan umroh. Yang kedua, tadi insya Allah untuk kalau minta di sana pasti diberikan. Bahkan wa indau ujibu, kalau dia itu berdua pasti dijabah. Karena memang di sana mah bukan aja waktu ijabah, tapi juga tempat-tempat ijabah. Kalau di kita kan cuma waktu aja ya. Seperti habis sholat 5 waktu, terus saat hujan, nah, termasuk tengah malam tuh ya, sedang enak tidur, boro-boro doa ya, Anda bangun paling kencing gitu. Nah, ternyata di sana mah bukan aja waktu, tapi tempat di sekitar Masjidil Haram itu, di sekitar tentang halaman tolak itu banyak sekali makom-makom dijabah, terutama di Multazam, di Hajar Aswad, itu luar biasa ya. Makanya dimanfaatkan tuh banyak ya. Jangan dilewatkan ya. Nah jadi itu. Kemudian ketika dia mengeluarkan untuk ongkos umroh, insya Allah dibalas. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim, pasti dibalas. Kalau memang dia yakin, kalau memang dia betul-betul niatnya. Makanya jangan takut-takut. Nih kalau punya duit 200 juta kalau pakai umroh, ini memang cukup sih, tapi nggak kebeli mobil. Mendingan beli mobil katanya dia. Nah itu. Jadi luar biasa yang namanya ibadah umroh. Terutama insya Allah kalau yang namanya umroh pasti udah berkunjung ke Mekah, betul. Bahkan ke Madinah, betul. Sholat di Mekah khusus di Masjidil Haram itu bandingannya 1 kali sholat 100.000 kita sholat selain tempat itu. Nah, kita sholat di Masjidil Haram sekali, banyak sholat subuh aja gitu ya. Dibandingkan tangga di Indonesia di masjid ini itu 100.000. Tapi jangan mentang-mentang gitu, mentang-mentang udah ke sana 1 kali sholat tadi udah sama 100.000. Berapa tahunan tuh ya? Nggak sholat sampai pulang. Mardut itu mah naudzubillah ya. Udah sholat di sana. Iya. Dan di Madinah juga nggak ketinggalan ya, walaupun masih di bawahnya. Jadi kalau di Madinah itu di Masjid Nabawi itu bandingannya sholat di sana sekali, di masjid lainnya itu 1000 kali. Tapi lumayan luar biasa. 1000 kalau dibagikan ke hari ataupun minggu ataupun bulan bahkan tahun berapa kali? Ya pokoknya banyak ya. Nah makanya kepada saudara Dedi betul-betul di sana manfaatkan ya. Iya. Makanya jangan malas-malasan lah. Yang penting mau umroh. Orang-orang tetangga saudara kali tahu ini mau tidur mau apa di sana ya. Jangan tidur mulu ya. Ya terutama tadi kita doakan supaya sehat seperti anak-anak gini ya. Iya. Pengalaman saya waktu haji itu biasanya kan kalau yang ganti namanya di Madinah kan itu dekat rata-rata ya. Paling maksimal 1000 meter. Dan itu mestinya nggak boleh ketinggalan arba'in itu sholat arba'in.
Tapi karena sakit kadang-kadang atau malas kadang-kadang boro-boro diarbain. Seharian itu enggak sholat ke masjid. Jadi jangan sampai gitu ya. Ingat, sholat di Masjid Nabawi 1 kali sholat itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat lainnya. Bahkan sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat itu lebih baik daripada 100.000 di sholat masjid lainnya. Tapi jangan gara-gara gitu pulang nggak sholat. Nah udah bilang men, jalik. Nah itu luar biasa ya. Makom ijabah, perlipatan ibadah. Tapi hati-hati nih, yang namanya umroh apalagi haji itu rawan akan keikhlasan. Makanya ketika berbicara sholat cukup aqimis sholat lidzikri, betul. Dirikan sholat karena mengingatku. Ketika berbicara puasa, kutiba alaikum syiyam, ujung-ujungnya la'alakum takwa. Bahkan zakat, min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta dari mereka sebagai sedekah, zakat maksudnya untuk mensucikan dan membersihkan. Enggak ada yang. Tapi ketika bicara haji umroh, bagaimana Allah firmankan? Watimul hajja wal umrota, sempurnain haji dan umroh lillah karena Allah. Karena memang kadang-kadang nih haji mah ya, jangankan istilahnya saudara, tetangga, teman pada tahu, apalagi haji ya, lebih rawan itu. Kalau sholat kita umpamanya nggak ada yang tahu ya, apalagi puasa, satu rumah juga masih bisa ditipu. Ada itu kadang-kadang orang kalau malamnya biasa dia ikut sahur, wah buka, ikut buka, antum action lah, lepas segala apa gitu ya. Di pasar mah ngerokok segala apa gitu ya. Nauzubillah men. Jadi jangan sampai gitu tuh. Jangan begitu lagi, Ded. Insya Allah ya. Jadi harus ikhlas. Nah sekarang cirinya ikhlas ini gimana nih? 1, jangan pengen disebut haji. Jangankan kita baru umroh, haji pun itu jangan pengen disebut haji lah. Ini kadang-kadang ya baru umroh aja udah pengen disebut haji. Kalau nggak disebut haji marah-marah, sama kepengaruh katanya. Haji ini juga. Hati-hati ya, di dalam Asyal Jamal dikatakan haram hukumnya manggil orang yang belum menyebut haji kepada orang yang belum haji. Hasya Jamal ada jelas. Haram. Awas. Kalau tahu dia belum haji, kita nyebut haji, dosa karena haram. Itu di Hasya Jamal ya. Kalau nggak percaya ya saya kitabnya. Nah, bagaimana kalau nggak tahu? Nggak apa-apa nggak tahu mah. Seperti bapak atau ibu nih suka ke pasar ya, sama pedagang itu, Bu Haji, nggak apa-apa itu mah. Aminin aja, jangan didramatis. Saya mau bilang haji, maaf jangan selesai haji, jangan. Aminin aja, gitu ya. Mudah-mudahan jadi doa. Tapi tadi kalau tahu tetangga belum haji disebut haji, apalagi dia yang pengen disebut haji, hati-hati itu haram hukumnya. Lagi itu kayaknya ngeledek sih. Orang belum haji disebut haji, ya. Makanya nih, kalau orang-orang aspek, tahu aspek? Yang aspek kan biasanya dia mengalami peci putih kalau belum haji. Nggak boleh. Kalau orang aspek itu nggak boleh kita pakai peci kalau belum haji. Ya mungkin khawatir ini nih, takut orang nyebut haji padahal nggak tahu mah nggak apa-apa kan? Itu mah kalau tahu memang ngeledek tadi. Padahal mah sebaik-baik wartawan apa? Putih. Mudah-mudahan orang yang nggak tahu nyebut kita haji jadi 2 kita amin cepat. Makanya saya beres pesantren. Saya itu selalu pakai haji terserah mau bagaimana. Ya itu alhamdulillah umur 40 tahun saya udah haji. Gitu ya. 2010. Nah itu jadi harus benar-benar jangan pengen disebut haji ya.
apalagi memang umroh belum haji gitu. Sebab yang namanya haji mah al-haju arfata ya. Haji itu hukumnya wukuf di Arafah. Memang umroh juga sama, nyurpai ke Arafah, ke Mina nyurpai, tapi cuma nyurpai doang. Sebab walaupun dia di situ umpamanya diam seminggu di Arafah, tetap aja kalau bukan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, bukan waktunya wukuf, nggak bakal bisa disebut haji. Makanya ada deh. Nah yang kedua cirinya orang ikhlas nih adalah lebih mementingkan kewajiban daripada sunnah. Artinya gimana? Memang sih tadi umroh juga udah wajib hukumnya, tapi alangkah baiknya kalau mestinya uang itu sebelum daftar mah jangan dipakai umroh dulu, daftar haji dulu. Kalau udah daftar baru, karena lama sekarang, nah kita pengen ke umroh nih buat pelunas minggu udah siap, baru umroh nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak daftar dulu langsung umroh umpamanya, itu banyak orang kejadiannya, saya mah udah ke Mekah ini. Ya apa lagi pengalaman dulu ke sana, saya nyepet nyasar capek. Sejadi ya. Padahal setiap haji pasti umroh, betul? Umroh belum tentu. Dan ingat nih, dalam suatu hadis yang diancam bukannya orang yang belum umroh, tapi yang belum haji. Bagaimana Rasulullah sabdakan? Man malaka zadan arohilatan tuballighu ila baitillah walam yahujja pala alai ayamuta ayodin al nasraniyah. Siapa orang yang sudah memiliki bekal kendaraan yang sudah bisa menyampaikan Baitullah, tara sekarang KNH, tapi dia karena sayang mendingan beli mobil ataupun buat masa depan anaknya, padahal mah anak masa depan udah ada jaminan dari Allah. Dia ke situ sampai mati enggak haji, maka matinya walaupun rajin sholat, rajin ibadah, itu tetap Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah min. Tapi Pak Dedi mah katanya hadiah ya. Nggak apa-apa dia mah. Iya memang masalah bicara haji umrah ini haji sama. Ada bahasanya nasab, ada nasib, ada nisab ya. Kalau nasab yang gimana? Contohnya dia punya orang tua kaya, meninggal dapat warisan, nasab, bisa haji, bisa umroh karena turunan. Yang nisab bagaimana? Dia orang tua miskin karena dia rajin usaha, apakah dagang apa kerja, akhirnya bisa nisab mencapai, bisa umroh, bisa haji, nisab. Nisab bacanya ya. Yang paling kuat adalah nasib. Betul. Sebab bicara nisab nggak sedikit yang udah mampu, betul. Mobil sama haji malah mana? Mobil. Apalagi yang umroh, betul. Mobil pada punya, haji belum? Ada? Wah, gara ya punya mobil belum haji deh, ya. Jadi, iya. Jadi jangan gini. Saya memang punya mobil sampai 4 gitu ya, tapi emang belum nasib. Jangan gitu. Kalau udah nisab usahakan supaya nasib. Caranya bagaimana? Daftar. Jangan bahasanya saya pengen haji udah niat. Bohong kalau belum daftar. Jadi niat benar-benar haji itu dengan daftar. Sekarang mah daftar aja lama, apalagi belum daftar, betul? Mudah-mudahan lah orang sini semua pada bisa haji. Amin. Itu tuh ya. Nah yang ketiga nih, ciri ikhlas itu, kalau memang ada orang yang lebih membutuhkan, itu usahakan itu. Daripada dia umpamanya seorang-seorang, apalagi yang sudah bolak-balik aja ya. Sementara tetangganya, saudaranya banyak yang kelaparan, kekurangan, dia cuek-cuek aja. Ini ada cerita Syekh Mubarak ya. Syekh Mubarak pernah waktu berangkat haji, beliau itu tidur. Kemudian dalam tidur itu beliau mimpi 2 malaikat berbincang-bincang. Kata satu malaikat, ini jamaah tahun ini alhamdulillah sampai 600.000. Itu
itu keseluruhan. Kalau sekarang mah lebih dari 3 juta. Sekarang mah ini zaman dulu ya. Tapi sayang, semuanya nggak ada yang diterima. 600.000 mau kiainya, mau ustadz apa lagi, nggak ada yang diterima semua. Iya, bagus. Justru ini diterima gara-gara karena orang yang nggak berangkat haji. Sama umroh juga tinggal nyasin aja ya. Ya. Nah kemudian kata malaikat yang itu, kenapa emang? Siapa itu? Dia namanya Muwafiq, orang Damaskus. Tahu Damaskus? No, belum kulon. Barat. Ya, lewat. Nah, akhirnya gimana nih? Itu saya Mubarak, begitu udah bangun dan pulang ke Indonesia, dicari itu. Pertama biasanya nyari alamat itu kampung Damaskus, di negara Damaskus, dicariin nama Muwafiq. Ternyata bukan orang kaya, apa tukang sol sepatu, tahu? Itu rupanya beliau itu ngumpulin uang sudah sekian lama. Tapi begitu saatnya mau berangkat beliau, istrinya lagi ngidam, tahu ngidam? Nyiram. Kan kalau pengen apa nggak boleh enggak ya? Iya. Asal jangan pengennya nyium kepala orang aja. Nah, akhirnya dicari nih. Jadi itu istrinya menyium suatu aroma masakan atau makanan ya. Oleh si Muwafiq ini dicari. Dan ternyata itu tadi si Mubarak barang nanya emang apa sebabnya, itu diceritain tuh ya. Bahwa dia istrinya lagi nyiram, kemudian menyium aroma makanan, itu barang dicari ada seorang janda yang punya anak banyak, begitu bener lagi manggang ayam, lagi masak daging, lagi manggang daging. Begitu diperintah kata si janda itu gimana? Maaf Tuhan, ini daging kalau buat saya halal, kalau buat Tuhan mah haram. Itu gimana ceritanya nih? Bisa beda gitu. Kalau emang haram semua ya. Kalau halal, halal. Tapi ini bagi si janda mah tuh itu halal, bagi si Muwafiq mah haram. Apa sebabnya? Karena si janda mah itu memang nggak ada makanan sama sekali, kelaparan, ngibur anaknya, daging bangkai juga dimasak, dipanggang, dibakar. Kan halal tuh, madarat bahasanya ada roratu tubiul mahzurat, suatu kemadaratan bisa ngebolehin yang dilarang gitu. Nah akhirnya si Muwafiq ini pulang ke rumah, itu uang yang sudah dipersiapkan sekian lama, yang sudah dikumpulkan sekian lama, itu semuanya dibeli makanan, dipasak, diberikan semua kepada si janda itu. Nah ternyata inilah yang membuat dia walaupun nggak haji, tapi bisa dapat pahala haji. Bahkan yang 600.000 itu di Mekah, kalau nggak ada dia, ini nggak diterima semuanya. Kira-kira ada nih kayak begitu? Nggak ada. Kayaknya semua orang mah ada ya, biarin mau lapar mau apa kek, yang penting mah saya haji gitu ya. Nah itulah. Jadi perhatikan. Hadirin yang mau terakhir nih, bagaimana sih tadi yang namanya keuntungan ibadah umroh luar biasa, kira-kira pada pengen nggak? Pengen ya? Ya mungkin kalau yang punya mobil tinggal jual aja mobilnya. Yang punya tanah atau jual tanah aja ya. Nah cuma nih kita tinggal pengen doang, keadaan nggak punya. Udah resepnya adalah banyakin baca surat Waqiah ya. Kalau bisa mah tuh sehari itu 41 ada. Taruhlah sekali semalam. Itu janji Rasulullah, siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam dijamin gak bakal fakir. Seandainya belum juga, padahal sudah lama baca surat Waqiah, keluarin surat tanah, gak perlu dibaca. Surat rumah tuh. Tinggal serahkan aja ke PR gitu. Beres selesai ya. Nggak perlu dibaca tuh mah. Serahin aja deh. Ada ya. Nah, buku ini mah baca Waqiah sudah tanah nggak punya, tapi saya sangat pengen nih dapat pahala haji, pahala umroh bahkan haji. Nah, itu pernah ya. Rasulullah SAW didemo oleh sekelompok orang-orang miskin. Tapi bukan pengen sembako, ini bukan orang miskin bukan.
Apa yang didemo? Jadi kata orang fakir ini, wahai Rasulullah, orang kaya mah enak, ya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka itu punya kelebihan sehingga derajat tertinggi dan kenikmatan yang langgeng, sehingga apa? Mereka bisa ibadah haji, bisa umroh, bisa jihad, bisa sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini kata Rasul, apakah kalian mau aku berikan resep? Kalau kalian bisa ambilnya, amalkan, insya Allah orang-orang yang sebelum kamu itu bisa kekejar, dan kamu tidak akan terkejar oleh orang-orang yang sebelum kamu, kecuali mereka juga mengamalkan. Apa wahai Rasulullah? Sederhana nih. Setiap sholat jangan lewatkan, habis sholat jangan lewatkan untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali ya. Makanya kalau walaupun berjalan nggak masalah, yang penting baca. Jadi itu kalau kita pengen meraih dapat pahala haji, umroh bahkan haji, itu jangan lewatkan ya. Tapi jangan mentang-mentang istilahnya dia udah haji nggak mau ngamalin itu, ataupun sebaliknya dia udah ngamalin itu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah 33 kali, kaya nggak mau haji, salah juga. Jadi yang udah mencapai nisab masuk guru-guru haji, dan walaupun dia udah nisab tetap ngamalin itu mah. Cuma syaratnya khususnya di sini, insya Allah kalau sampai tinggal dia belum juga mampu, itu udah mendapatkan pahala umroh bahkan haji. Makanya ya kudu baca, tapi syaratnya baca ini harus habis sholat. Berarti harus sholat. Kalau nggak sholat bagaimana ya? Apalagi kalau sholatnya berjamaah nih. Rasulullah bersabda, man masa ilal maktubati bi jamaatin bahia kahajatin. Bahwa kahajatin. Siapa orang yang berjalan menuju sholat yang wajib untuk berjamaah, maka itu seperti pahala haji. Orang yang sholat sunnah itu seperti ibadah umroh. Makanya ya kita manfaatkan nih. Kalau pengen kita dapat pahala haji itu umroh, kita dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali masing-masing, kemudian sholat yang ditinggalkan, terutama sholat berjamaah, insya Allah kita akan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah, yang akhirnya insya Allah kita akan bisa untuk bukan sekedar pahala, tapi pahala umroh bahkan haji. Amin ya robbal alamin. Mungkin udah lewat 10:30 gitu ya, cukup ya, karena tadi katanya mau ke Cirebon, kasihan lah. Mudah-mudahan walaupun sedikit jadi udah dapat semua tuh. Bagi yang umrohnya jadi keyakinan, bagi yang belum bisa umrohnya tadi dengan cara baca waktunya, kalau enggak serahin surat tanah. Nah belum bisa juga, itu tadi jangan lewatkan untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Yang untuk lebih suksesnya lagi, jangan lewatkan untuk sholat berjamaah ya Allah, itu pastinya minimal untuk sholat sunnah juga itu sudah dapat pahala umroh insya Allah. Amin ya robbal alamin. Muhammad bin Malum subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh ini mah double nih. Enggak ngomong double, upload mah banyak di rumah ya. Biasanya kalau tugas lurah, kalau tugas 2 double, biasanya uploadnya 2. Saya udah nggak mau upload banyak di rumah ya. Ya, mari kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan ya Bapak Dedi ini ya diselamatkan ya, dimudahkan dalam perjalanan pergi sampai pulang, diberikan kesehatan lahir batin, bisa memenuhi manasik umrah dengan sempurna, yang akhirnya meraih umroh yang makbul. Allahumma sholli ala wal akhirin wa barik wa sallim wa ala rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa lana wa li walidina wa li masyrikin wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal hayyin bil rahmat wasalli ahina jadi Allahumma ja'al li nama lengkapnya apa sih? Dedi Rohedi. Iya, Allahumma ja'al li Dedi Rohedi umratan maqbulah wa
wasayan maskur wajan ben makruh manusun makruh bijan lantabur Allahumma jallahu umratan makruh wasayan maskur wajan ben makruh manusun makruh bijan lantabur Allahumma jallahu umratan makruh wasayan maskur wajan ben makruh manusun makruh bijan lantabur Al-wasil maqasid al-bidina dinallah al-barik meremelu sendiri saybil hajat wal saybil bed roban adina biduna sana bilah keragasan atau kina ada benar soleh salim ala jamil anjun alhamdulillah rabbil alamin Hadirin